Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 31. 1 Korintus 12 ayat 31 saya beri judul karunia yang paling utama. 1 Korintus 12 ayat 31 saya akan bacakan. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kecenderungan daripada jemaat di Korintus, orang-orang di Korintus yang dilayani atau gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus adalah mereka suka menyombongkan diri, suka menyombongkan pelayanan mereka, karunia-karunia yang mereka lakukan pada saat itu, sehingga mereka mengabaikan atau memadamkan kasih. Hal ini pun juga banyak terjadi di dalam gereja. Bapak Ibu, kita sering mengutamakan atau membanggakan karunia, katakanlah misalnya kita bisa berkhotbah, karunia itu kita anggap lebih daripada karunia yang lain, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita mau belajar dari nasihat Paulus, karunia mana yang paling utama di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kita melayani Tuhan. Dikatakan di sini ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, dalam hal ini bukan berarti karunia-karunia itu diberikan strata, diberikan tingkatan. Katakanlah misalnya karunia untuk bernubuat lebih daripada karunia untuk berkhotbah. Karunia berkhotbah lebih daripada karunia untuk membantu, menolong. Karunia menolong lebih daripada karunia memberi. Jadi dalam hal ini Paulus tidak memberikan degradasi di dalam atau tingkatan di dalam pelayanan atau memberikan karunia-karunia tersebut atau menggunakan karunia-karunia tersebut. Maksud dari Paulus, beliau mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, artinya karunia-karunia yang bisa kita manfaatkan pada saat itu dalam konteks ini, Bapak Ibu, saat itu yang bermanfaat untuk orang lain. Masing-masing Bapak Ibu jemaat diminta introspeksi, karunia mana yang paling utama, karunia mana yang paling bermanfaat untuk orang lain, untuk gereja, untuk jemaat pada saat itu. Demikian juga saat ini Bapak Ibu, jangan kita menganggap bahwa karunia satu lebih daripada karunia yang lain. Karunia bernubuat lebih daripada karunia berkhotbah. Karunia berkhotbah lebih daripada karunia menyembuhkan. Bukan itu. Kita menemukan sendiri karunia-karunia yang ada dalam diri kita yang mungkin yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk menolong, membantu orang lain, bahkan untuk membantu gereja kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ada kecenderungan karunia-karunia untuk berkhotbah itu merupakan tujuan utama daripada banyak jemaat-jemaat. Jadi mereka menganggap bahwa kalau mereka sudah bisa berkhotbah atau memiliki karunia khotbah, itu berarti dia naik level, mungkin level yang tertinggi di dalam kita melayani Tuhan. Bukan itu. Kalau kita tidak diberikan karunia oleh Tuhan, satu karunia untuk berkhotbah, jangan kita mengambil karunia tersebut atau menggunakan karunia tersebut sebagai titik ukur, titik tolak kita menganggap bahwa level karunia berkhotbah itu lebih tinggi daripada karunia yang lain. Ada di dalam gereja yang saya layani Bapak Ibu,
orang tersebut, hamba Tuhan tersebut tidak bisa berkhotbah. Ya, mungkin dia bisa memimpin pujian, ya. Ketika dia memimpin pujian lebih baik dibandingkan dengan karunia berkhotbah. Tetapi apa yang terjadi, dia memaksakan diri untuk mengambil karunia berkhotbah, ya. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia berkhotbah, banyak orang-orang yang mendengarnya menjadi bete, menjadi jemu, Bapak Ibu, ya. Dan karunia untuk berkhotbah ini tidak bermanfaat untuk orang lain. Seandainya dia menggunakan karunia untuk memimpin puji-pujian di dalam ibadah Bapak Ibu, itu lebih bermanfaat dibandingkan untuk karunia berkhotbah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, demikian juga ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, ini artinya Tuhan mau memakai kita untuk karunia memberi, karunia membantu, menolong orang lain, itu ya, karunia memberikan untuk misi. Itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan mau pakai gunakan itu, ya, karunia tersebut untuk kita gunakan ketika hidup kita diberkati Tuhan. Ya, pasti ada maksudnya. Tuhan memberkati kehidupan kita bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ketika hidup kita diberkati, semakin diberkati, justru hidup kita berfokus kepada diri kita sendiri. Kita kecenderungannya rakus, pada akhirnya kita menutup diri untuk menolong orang lain, membantu orang lain, ya. Bahkan kita tidak mau terlihatan bahwa kita sedang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, bahkan yang lebih parahnya lagi, orang tersebut menginginkan karunia untuk berkhotbah, ya, padahal Tuhan tidak memberikan karunia tersebut di dalam dirinya. Ketika kita hidup diberkati oleh Tuhan dan semakin berkat itu semakin terus bertambah di dalam kehidupan kita, pasti ada maksud Tuhan, supaya Tuhan menggunakan karunia memberi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk bermanfaat bukan hanya bagi diri kita sendiri, keluarga, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain, gereja, misi, bangsa, dan negara ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, itulah yang dimaksud oleh Paulus, karunia yang paling utama. Kita menemukan sendiri karunia yang bisa bermanfaat, yang kita gunakan untuk menolong orang lain, membantu orang lain, ya. Dalam konteks kita sendiri, Bapak Ibu, saya tidak memberikan patokan karunia bernubuat itu lebih penting, lebih utama dibandingkan yang lain. Lihat konteksnya, apakah Tuhan memberikan karunia tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Paulus berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, ya. Jalan yang lebih utama lagi bukan berarti seperti Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Bukan jalan yang lain, bukan jalan Kristus. Jalan yang lain, jalan yang dimaksud, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama adalah way of life, ya, cara hidup, ya, cara melayani yang lebih utama lagi. Asalkan kamu bisa menggunakan karunia yang paling utama di dalam kehidupanmu, di dalam konteks kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Shalom.